warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikon Febrianto dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Teknik Elektro. Baik, nama saya Aldi Irwansyah, jurusan Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nama saya Amirul Darmawan, jurusan Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Malang. Nama saya Faizal Aditya, jurusan Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya Galang Bimandra, jurusan Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, saya Aldi. Di sini kelompok kami mengajukan judul deteksi landasan quadcopter otomatis. Di sini menggunakan kamera. Pendahuluan quadcopter adalah salah satu jenis pesawat tanpa awak yang memiliki 4 buah baling-baling yang terintegrasi dengan satu frame. Quadcopter banyak digunakan sebagai bahan penelitian dan juga aplikasi, antara lain bidang militer, bidang pertanian, dan bidang transportasi. Hal ini dikarenakan memiliki ukuran yang kecil, dengan kestabilan yang baik, dan juga dioperasikan dalam ataupun luar ruangan. Menurut Hamdani et al. 2013, quadcopter secara harfiah dikendalikan oleh manusia atau pilot dari jarak jauh dengan radio transmitter dengan kamera serta dilengkapi dengan GPS. Tetapi dengan adanya alat penunjang seperti itu, quadcopter masih sering mengalami kesalahan dalam mekanisme penerbangan. Pendaratan atau suatu quadcopter membutuhkan teknis khusus dari seorang pilot agar tujuan pendaratan dicapai dengan aman. Tetapi sering terjadi kecelakaan fatal akibat pendaratan yang tidak sempurna dikarenakan titik darat yang sering disimbolkan dengan H pada permukaan tanah tidak terlalu sering oleh pilot saat proses pendaratan. Beberapa penelitian yang telah berhasil melakukan sistem pendaratan yaitu oleh Hamdani et al. 2013. Metode yang digunakan adalah Behavior Based Intelligent Fuzzy Control. Pada penelitian kali ini akan diterapkan juga sistem pendaratan otomatis berbasis pengolahan citra menggunakan beberapa metode sebagai pendukung pendeteksian objek landasan dalam bentuk deteksi warna. Di sini ada latar belakang permasalahannya. 1. Masalah cara quadcopter dapat mendarat dengan titik tepat di titik darat yang disimbolkan dengan huruf H tanpa kendali manusia dengan menggunakan pengolahan citra. 2. Seberapa besar tingkat keberhasilan pendaratan pada siang hari dan malam hari? Nama saya Amirul Darmawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Pembahasan. Di sini yang kita bahas adalah kita menggunakan kamera untuk proses pendaratan otomatis. Jadi, gambar tersebut diolah dengan metode color thresholding dan pin contour. Yang kedua yaitu jadi tingkat keberhasilan pada siang hari lebih tinggi daripada malam hari. Karena apa? Karena pada siang hari tingkat pencahayaan lebih merata. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yaitu drone dapat mendarat dengan tepat pada titik darat H tanpa kendali manusia dengan menggunakan pengolahan citra digital. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu di sini kita melakukan percobaan pada siang hari dan malam hari. Dan dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pada siang hari lebih tinggi daripada malam hari. Karena pada siang hari tingkat pencahayaan lebih merata, sehingga drone lebih baik dijalankan pada siang hari. Sekian presentasi dari kami.
Apabila ada salah kata maupun tingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Galang, saya akan menjelaskan shortcut yang sudah dipakai untuk tugas ini. Itu pertama ada header, contohnya include rows, ini untuk ROS nya, terus kemudian OpenCV untuk OpenCV nya, GUI nya untuk GUI, videonya untuk nanti merekam video, terus kemudian ada seperti biasa studio.h dan seterusnya. Nah, ini merupakan library dari pengolahan citra. Kemudian ada video capture cam, yaitu untuk mengambil gambar dari kamera. Kemudian menggunakan fungsi HSV channel, ada 6 batas, yaitu W upper bound, terus kemudian W lower bound, upper bound, terus saturasi lower bound, kemudian value upper bound, kemudian value lower bound. Kemudian juga untuk ada fungsi opening size sama closing size. Kalau opening size itu memperlebar hitamnya, kalau yang closing size itu memperlebar putihnya. Menggunakan blue kerner sama dengan 1, nanti kan terus kemudian menggunakan fungsi 3 variabel pengolahan gambar, yaitu math, ada source, ada kemudian HSV image sama trace image. Ini untuk inisialisasi ROS nya pakai loop rate sama loop rate nya 150. Kemudian ada name window. Name window ini untuk membentuk windownya, window. Jadi satu judul misalkan source frame, nanti name windownya dinamai source frame dan seterusnya. Kemudian ini untuk track barnya. Jadi di name window source frame itu ada blue kernel size. Nah, nanti ini bisa diatur-atur. Nah, data yang sudah diatur itu nanti disimpan di blue kernel, ukurannya 10. Jadi nanti bisa mencapai 21, tapi untuk yang di skip-skipnya itu ada sampai 10. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 track bar, kemudian ditambahin open size sama closing size track barnya. Oke, terus selesai itu ada fungsi cam open. Nah, ini cam open ada 0, 1 sama 2. 0 itu untuk di PC, 1 untuk di USB lainnya, kita pakai yang 2. Soalnya kemarin nyoba yang pakai 1 itu udah bisa aktif. Akhirnya cari-cari di tutorial ada nomor 2. Nah, ini kamera setnya, ini untuk frame width sama frame height nya pakai 320 pixel sama 240 pixel. Oke, terus kemudian untuk mengerit kameranya, ini ada kamera diletakkan di source. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Faisal Aditya, di sini akan menjelaskan source code yang tadi belum dijelaskan. Di sini menggunakan filter Gaussian, karena menggunakan filter Gaussian filter yang paling bagus daripada yang lain. Habis Gaussian, terus habis itu di convert ke HSV. Di sini ada entering untuk men-setting batas bawah, batas atas HSV. Terus di sini ada untuk membuat pola lingkaran. Di sini ada 3x3. Habis itu kita menggunakan morfologi, menggunakan opening dan closing. Di sini ada 0, 1, berarti artinya 0 itu opening, 1 ini closing. Terus di sini ada nama variabel. Kita menggunakan 2 variabel, contour dan hierarki. Kita menggunakan di sini kita mencari konturnya menggunakan hierarki, JP Red Tree, JP Chain Apoc Simple.
Itu di sini ada mencari titik dan radius. Terus di sini ada closing circle. Di sini untuk membuat lingkaran, untuk membuat lingkaran dari suatu mencari lingkaran, yaitu mencari kontur, center dan radiusnya. Habis itu terus di sini ada circle ini untuk mencari untuk membuat lingkaran, dari hasil yang sudah ditemukan senternya, radiusnya. Di sini ada skalar, di sini 0, 255 sama 0. Ini ada RGB. Berarti kalau di tengah itu RG, G itu green. Jadi nanti warnanya hasil lingkarannya itu warna hijau. Terus di sini ada draw contour, di sini untuk membuat garis tepi, garis tepinya, hasil konturnya, hasil kontur ini menggunakan, biar bisa menggunakan warna 00255, berarti warnanya red, RGB red. Jadi nanti batas pinggiran yang kita kontur itu nanti ada warna merah. Terus di sini ada MSO, di sini untuk menampilkan source frame, MSO HSV frame, MSO threshold frame, ada MSO contour frame. Di sini kita menampilkan 4 hasil proses dari program ini. Jadi ada source frame itu hasil gambar asli, terus ada HSV, jadi gambar asli itu nanti dirubah ke HSV. Terus ada threshold, jadi nanti gambarnya itu di threshold. Habis itu kita menampilkan gambar yang udah di contour frame. Jadi kita menggunakan materi yang kemarin untuk membuat otomasi pendaratan drone secara otomatis menggunakan pengolahan citra digital, menggunakan materi yang sudah diberikan kemarin. Jadi permasalahan kita itu gimana caranya biar bisa drone itu mengantar barang ke rumah pelayan, rumah konsumen, untuk bisa otomatis mendarat di rumahnya. Jadi itu nanti drone-nya itu menggunakan GPS. Jadi untuk ke suatu tujuan rumahnya itu menggunakan GPS. Habis itu untuk pendaratannya kita menggunakan kamera, yaitu kita men-tracking helipadnya itu H-nya. Nah, nanti kalau udah terdeteksi H-nya itu, kita bisa mendeteksi H-nya, kemudian drone-nya itu akan turun. Mungkin itu dari source code yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Ikhwan Febrianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blok diagram yang dimana dimulai dari start, yang dimana kita awal dari prosesnya, yaitu kita menentukan topik yang akan kita bahas terlebih dahulu. Kemudian setelah ditentukan apa yang akan kita bahas, kemudian kita menentukan yang pertama yaitu input dari gambar tersebut. Pertama kita menentukan warnanya, yang dimana kita menggunakan warna putih dengan menggunakan kamera yang terhubung dengan laptop. Nah, setelah terbaca, kemudian akan menuju ke proses, yang dimana proses tersebut terjadi yaitu inputan yang berupa gambar telah terdeteksi oleh kamera dan kemudian dimasukkan ke dalam proses, yaitu prosesnya terdapat yang di dalamnya itu berisi dengan kode atau coding yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, kemudian setelah proses tersebut terjadi, maka akan mendeteksi huruf H yang dimana itu digunakan untuk pendaratan drone tersebut. Nah, setelah pendaratan drone tersebut terbaca, lalu drone akan berhenti pada tempat yang telah ditentukan dan kemudian selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.